Halo guys, pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket baru. Raket yang akan kita bahas adalah raket dari brand Moderu yang serinya Dragon S. Ini kemarin ada yang request dan sudah kita hadirkan guys ya. Nah, sekilas kalau saya perhatikan, ini memang raketnya sangat-sangat menarik sekali ya, terutama dari kosmetik yang ditawarkan. Desain di raket ini memang tidak biasa banget ya, sesuai dengan namanya Dragon S. Nah, jadi di raket ini desainnya itu ada naganya guys ya. Dan menariknya lagi untuk desainnya ini, gambar naganya ini kalau kita pegang seperti ini, itu dia seperti timbul guys ya. Nah, seperti tubuh di naga ini kita pegang, ini seperti ada sisik-sisik yang menonjol guys. Jadi ini menarik sekali ya untuk raket ini ya. Dan desainnya nggak cuma di shaftnya aja, tapi dia juga ada di bagian frame-nya guys ya. Nah, sangat menarik ya. Dan menariknya lagi di raket ini menawarkan material yang juga bagus ya. Di sini terteranya 40T guys ya. Jadi kelasnya tuh udah bukan kelas-kelas karbon grafit biasa ya, tapi udah kelas 40T ya. Nah, kita akan bahas untuk raket ini spek dan detailnya dulu ya. Kita akan lihat untuk berat dan BP real dan kita akan lihat karakter raket ini seperti apa dan cocok buat siapa ya. Oke, langsung aja kita mulai review Moderu Dragon S guys. Nah, untuk harganya, ini harganya ya lebih mahal jika dibandingkan dengan Moderu pada umumnya yang range-nya tuh 200-300-an guys. Ini dia harganya bisa kalian temukan di marketplace, harganya 500-an ya, 500-600-an ya. Range-nya 500 sampai 700-an segitu ya. Dan seperti ini raketnya ada dua pilihan warna guys. Ini yang saya pegang, ini warnanya apa guys ya, ada biru dongker, ini nggak tahu hitam apa biru dongker ya, cenderung ke biru dongker, kemudian ada biru mudanya juga guys ya. Dan yang menariknya lagi, ini desainnya itu dia naga guys ya. Naganya itu kalau kita pegang itu ada sisik-sisiknya guys ya, timbul guys ya. Jadi ini menarik sekali ya buat teman-teman yang memperhatikan desain suatu raket. Nah, ini sepertinya masuk guys ya. Oke, sekarang kita lihat dari bagian atas. Nah, di atasnya seperti ini, model framenya standar guys, ini nggak compact ya, luas, heating area-nya besar, jadi switch spot-nya besar ya. Kemudian jumlah grommetnya di sini ada 72, kemudian di sini ada grommet merah di atas guys, oke, dua buah, di bagian bawah ada grommet U, dan secara umum ini menggunakan grommet warna transparan. Kemudian aerodinamikanya atau cekungan luar frame-nya dia sampai di bawah sini ya. Nah, untuk frame shape-nya, sekitar T-joint itu dia box ya, box tapi dia ada aeronya gitu, tapi bukan aero box ya. Kemudian kalau di bagian atasnya ini ya apa guys ya, box tapi dia kayak pipih gitu ya. Oke, kayak pipih gitu guys ya, menarik. Kemudian keterangan yang kita bisa lihat di bagian frame-nya, di sini ada keterangannya isometrik ya, hanya itu aja. Dan selebihnya ini hanya desain-desain dari naganya gitu guys ya. Jadi ini warna dari naganya ini asik banget guys ya. Karena dia Dragon S, jadi dia warna tubuh naganya itu dia berwarna biru ya. Kemudian ada goldnya juga di sini ya. Ini menarik sekali guys, ini raketnya guys ya. Oke, kemudian hanya itu aja ya yang kita bisa lihat. Kemudian di T-jointnya seperti ini ya, logo dari Moderu. Kemudian kita ke bagian shaftnya. Untuk stiffness-nya ini oke, ini cenderung kaku sih ya. Daripada flex ini cenderung kaku menurut saya. Tapi flexnya masih ada sebentar. Oke, flexnya masih ada. Jadi mungkin kalian bisa merasakan ini medium. Oke, medium stiff mungkin juga bisa karena sampai sini saya merasa raketnya terasa kaku juga ya. Oke, tapi kalau kita lengkungkan, kita coba usahakan seperti ini, dia lengkungnya pas di sini. Wah, ini menarik ya. Oke, menarik. Ya, mungkin dari kalian bisa merasakan ini medium atau medium stiff ya. Oke, kemudian untuk diameter shaftnya ini kurang lebih ya 6,8 sampai 7 lah ya. Ini hanya perkiraan. Kemudian keterangan yang kita bisa lihat di bagian shaftnya, di sini ada nama serinya Dragon S ya, dan ini fontnya menarik. Dan ini kalau kita sentuh, nah itu timbul guys ya. Jadi kayak kalau kita perhatikan lebih dekat itu seperti ada motif sisik gitu ya. Dan kalau kita pegang ini ada teksturnya guys. Ini menarik sekali ya raket ini ya. Oke, kemudian kita bisa lihat juga di sini dia menggunakan kelas material Ultra High Modulus Graphite ya. Ya mungkin 40T itu ya. Ultra High Modulus Graphite di harga 500 ribuan ya. Ini
memang sesuatu yang menarik sekali ya. Memang brand-brand seperti ini berani menawarkan material yang bagus ya. Dan ya harganya juga bisa dibuat terjangkau sekali ya. Kalau brand mahal ya menggunakan raket dengan material ultra modulus grafit itu harganya mesti sudah jutaan guys ya. Tapi ini Modero ya dia bisa menawarkan harga raket dengan material yang seperti ini itu di bawah 1 juta. Jadi ini menarik sekali ya. Menurut saya raket-raket seperti ini mesti kalian coba ya. Selain menawarkan desain yang berani banget, kemudian materialnya juga nggak kalah oke guys ya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini spesifikasi raketnya di sini beratnya 5U, beratnya 77 plus minus 3 gram ya rata-rata klaimnya mereka. Kemudian balance-nya 300, kemudian tensionnya 30 lbs aja ya. Nah, memang raket-raket yang 5U harus menawarkan BP yang tinggi untuk mengenerate powernya guys ya. Dan untuk tensionnya biasanya kalau raket-raket seperti ini berani lebih ya, tapi ini cuma 30 lbs aja. Ada kemungkinan model frame yang seperti ini memang harus hati-hati ya. Nah, untuk reelnya berat dan BP-nya nanti kita akan lihat ya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini ada keterangannya design by ZHZ. Ya, mungkin itu yang mendesain raket ini ya. ZHZ saya nggak tahu itu siapa ya. Oke, kemudian di Konnya seperti ini modelnya udah kekinian, tapi bukan kayak EB-Cap Plus ya, kayak EB-Cap Boost, EB-Cap Plus, tapi dia kayak gimana gitu ya. Tapi ya ada lengkungannya gitu guys ya. Oke, menarik ya. Kemudian yang bisa kita lihat di bagian konnya di sini ada nama brandnya Modero, kemudian di sini ada tulisan apa, saya nggak paham. Kemudian di handle gripnya, handle gripnya seperti ini kecil guys. Kecil. Ini kayak Hikuwa kali ya. Kayak kecil sekali nih guys. Ini di bawah 8 cm nih lingkarnya ya. Kemungkinan G7 ini ya. Kecil guys. Ya, jadi nanti tinggal settingan grip kalian ya. Kalau kurang suka yang tipis ya atau yang kecil, kalian tinggal kasih grip yang tumpukannya tebal-tebal ya, atau cari overgrip yang memang udah tebal. Kemudian di bagian end di sini ada label ya guys ya di gripnya. Ada nama serinya Dragon S 40T. 40T itu kelas material grafitnya. Kemudian ada nama brandnya ya. Kemudian di end capnya seperti ini ya, menarik ya. Nah, raket ini sudah kita coba timbang ya dalam kondisi kosongan. BP-nya juga sebelum terpasang senar. Ini beratnya di angka 80 sekian gram guys ya, 80 sekian gram. Jadi ya oke lah ya, sedikit lari aja ya, sedikit lari atau mungkin bisa dikatakan ya masih dalam batas toleransinya. BP-nya 305 dan 305 tuh kalau di sini kan BP-nya 300 tapi nggak ada plus minusnya. Jadi ya masih oke lah ya. Nah, dengan melihat berat dan BP seperti ini raketnya bisa dirasakan nanti dia speed ya, karena swingnya memang enak. Nah, speed powernya dapat karena BP-nya tinggi guys. Tapi nanti dari kalian juga bisa merasakan ini raketnya jatuhnya all round ya. Tapi nanti kalau misalkan kalian tergantung penggunanya juga ya. Misalkan penggunanya itu secara permainan jam terbangnya udah lumayan, tangannya udah kuat ya, kelasnya intermediate lah ya. Nanti bisa merasakan raket ini tuh speed power. Kalau misalkan kalian yang pemula-pemula, power tangan belum begitu bagus, kekuatan tangan belum terbentuk dengan baik, bisa kalian rasakan ini raketnya all round ya, atau mungkin power speed ya, tergantung nanti siapa yang menggunakan raket ini. Seperti itu. Nah, raket ini sudah kita pasangkan dengan senarnya dari Modero juga yang serinya Dragon 63 Ti ya, dengan ketebalan 0,63 mm. Menarik sekali ini. Dia juga punya senar ya guys ya, dan sudah menggunakan Japan teknologi ya. Nah, ini kita pasangkan dengan tarikan crossnya 28, mainnya 26 lbs, mesin diesel dibuat 4 simpul hitting soundnya seperti ini guys. Seperti itu. Oke, ada nyaring-nyaringnya guys. Tapi untuk repulsionnya, performanya bagaimana untuk senar ini saya belum coba ya, karena baru sebatas raket pasang senar ya. Nah, semoga kita bisa pakai segera, kita testing dan kita berikan review pemakaiannya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sudah mencoba raket ini ya. Boleh sharing pengalaman kalian ya. Dan ini ternyata raketnya secara karakter mirip ya dengan yang kemarin kita review, seperti apa guys, JP Power Bionic Z100 Woven, kemudian sama juga kayak karakternya ya Octagon 12 speed dan power dari RS ya. Jadi ini bisa kita coba komparasikan guys ya. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.